Halo, halo. Halo, halo.
Oh ya. Oke, silakan berdoa. Baik, terima kasih Pak Sparta atas waktunya. Sebelum memulai sidang skripsi pada hari ini, kita berdoa agar semuanya diberikan kelancaran. Doa mulai. Amin. Ya, kami persilakan untuk Mbak Fadil untuk presentasi. Silakan. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Sparta untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Sparta, SEMEAK-CE selaku penguji 1. Selamat pagi Bapak Dr. Mukhlis, SEAK-MBM selaku penguji 2. Selamat pagi Ibu Lediana Sufina, SEAK-MSI selaku dosen pembimbing. Terima kasih banyak untuk kehadirannya pada pagi hari ini pada sidang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance dan Kualitas Laba dalam nilai perusahaan pada sektor pertanian yang terdaftar di BI tahun 2022 tahun 2018 sampai 2022. Yang pertama, ini ada perbaikan setelah seminar proposal kemarin. Yang pertama ada teori diperkuat dan ada kaitannya dengan hipotesis. Kemudian yang kedua, penelitian terdahulu dibuat paragraf. Yang ketiga, mengganti proksi kualitas laba dengan discretionary accrual atau DACC. Kemudian yang keempat, mengganti variabel dependen diganti selain ROA. Pada variabel dependennya sendiri saya menggantikan nilai perusahaan untuk proksinya yaitu menggunakan Tobinski. Untuk yang kelima yaitu ada citasi jurnal yang dibuat oleh pembimbing dan penguji. Di dalam bab 4 ini ada analisis dan pembahasan. Yang pertama ada statistik deskriptif. Untuk nilai meannya Tobinski itu ada di 1,44. Untuk nilai mediannya itu ada di 1,12. Untuk nilai maksimumnya Tobinski itu ada di 5,42. Nilai minimum Tobinski itu ada di 0,63. Dan untuk standar deviasinya itu ada di 0,877. Selanjutnya, untuk Dewan Komisaris itu memiliki nilai mean atau nilai rata-ratanya ada di 0,411. Kemudian untuk nilai mediannya ada di 0,39. Untuk nilai maksimumnya ada di 0,75. Nilai minimumnya ada di 0,25. Selanjutnya untuk standar deviasinya ada di 0,11. Selanjutnya ada di Dewan Direksi. Dewan Direksinya sendiri untuk nilai mediannya itu ada di 0,25. Untuk nilai mediannya ada di 0,27. Untuk nilai maksimumnya ada di 0,55. Nilai minimumnya ada di 0,07. Standar deviasinya ada di 0,11. Selanjutnya untuk nilai mean pada kepemilikan institusional itu ada di 0,62. Nilai mediannya atau nilai tengahnya ada di 0,70. Untuk nilai maksimumnya ada di 0,92. Selanjutnya untuk nilai minimum pada kepemilikan institusional ada di 0,00. Untuk nilai standar deviasinya kepemilikan institusional ada di 0,25. Selanjutnya komite audit. Untuk komite audit sendiri itu nilai meannya ada di 0,86. Untuk nilai mediannya ada di 1,00. Untuk nilai maksimumnya ada di 1,50. Untuk nilai minimumnya ada di 0,33. Selanjutnya untuk standar deviasinya itu ada di 0,30. Selanjutnya untuk nilai dari
kualitas laba nilai meannya itu ada di 0,52. Untuk nilai mediannya ada di 0,40. Untuk nilai maksimumnya ada di 2,31. Untuk nilai minimumnya sendiri ada di 0,00 dan standar deviasinya ada di 0,51. Dari angka ini untuk standar deviasinya itu rata-rata lebih kecil dari meannya, yang dapat diartikan bahwa persebaran data ini data pada penelitian ini itu relatif kecil antar data penelitian. Selanjutnya ada analisis regresi data panel. Ini ada 3 uji. Yang pertama ada uji Chow. Untuk chi-square-nya, untuk probabilitasnya ada di 0,00, yang dapat diartikan bahwa ini nilainya di bawah alfa 0,05, dan uji ini lebih baik menggunakan Fick effect model. Selanjutnya yaitu uji Hausman. Untuk nilai probabilitasnya sendiri ada di 0,00 dan ini dapat diartikan bahwa nilai uji Hausman ini di bawah alfa 0,05 dan ini dapat lebih baik menggunakan Fick effect model. Selanjutnya uji Lagrange multiplier. Di sini untuk cross section-nya ada di nilai 0,01 dan dapat diartikan bahwa nilai ini di bawah alfa 0,5 dan yang model yang cocok untuk digunakan ini yaitu model random effect. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ini ada uji normalitas. Untuk probabilitasnya sendiri itu ada di 0,22 dan ini nilainya itu di atas alfa 0,05 dan dapat diartikan bahwa residual data ini terdistribusi dengan normal dengan probabilitasnya 0,22. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas sendiri di sini untuk nilainya itu harus tidak lebih dari 0,8. Dari hasil uji ini, dari semua variabel tidak ada yang lebih dari 0,8 sehingga dapat diartikan bahwa penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Untuk uji heterokedastisitas ini pada setiap variabelnya itu terbebas dari heterokedastisitas dikarenakan nilai probabilitasnya untuk Dewan Komisaris sendiri di sini ada di 0,663. Untuk nilai dari probabilitasnya Dewan Direksi itu ada di 0,90. Untuk kepemilikan institusional itu ada di 0,10. Komite auditnya yaitu memiliki probabilitasnya sebesar 0,79 dan kualitas labanya sendiri ada di 0,51. Yang dapat diartikan bahwa nilai ini dia ada di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dia terbebas dari masalah heterokedastisitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi, di mana di sini untuk pengukurannya itu mengikuti standar dari Durbin-Watson. Nah, di sini untuk nilai dari Durbin-Watsonnya sendiri ada di 1,16 dan ini dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini dia terkena masalah autokorelasi dikarenakan uji autokol sendiri ini kalau misalnya bebas dari uji autokorelasi itu ketika datanya itu menggunakan data time series sehingga sedangkan kalau punya yang waktu di penelitian ini itu menggunakan data panel sehingga pasti selalu terkena masalah autokorelasi. Selanjutnya ada analisis dan ini ada di mana di sini probabilitasnya Dewan Komisarisnya itu ada di 0,91 probabilitasnya sehingga di atas alfa 0,05 sehingga ini dapat hasilnya tidak berpengaruh. Untuk Dewan Direksinya probabilitasnya ada di 0,0009 ya ini berpengaruh negatif
terhadap nilai perusahaan. Untuk di kepemilikan institusional, di sini ada di probabilitasnya 0,04 di bawah alfa 0,05, sehingga ini berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada komite audit, probabilitasnya ada di 0,01. Untuk kualitas labanya ada di 0, probabilitasnya ada di 0,01. Selanjutnya untuk adjusted R-square-nya sendiri, dia di sini ada nilainya itu ada di 0,211 yang dapat diartikan bahwa 211 ini 21,1243% ini itu mempengaruhi variabel dependen yang menggunakan proxy Tobinski, yaitu dari nilai perusahaan, di mana yang 78,8757%-nya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada di dalam model ini. Untuk selanjutnya ada di probabilitas statistiknya, itu ada di 0,00. Di sini dapat diartikan bahwa nilai probabilitasnya ini di bawah alfa 5%, yang dimana dapat diartikan bahwa ini berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut untuk penjelasannya. Yang pertama itu ada hipotesis yang pertama ada dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sehingga hasilnya ditolak karena tidak sesuai dengan hipotesisnya yang pertama. Nah, di sini berdasarkan hasil penelitiannya, yaitu menunjukkan bahwa Dewan Komisaris ini tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris tidak berperan penting dalam nilai perusahaan. Untuk yang hipotesis kedua, di sini ada Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan sehingga hasilnya ini ditolak, dan di mana untuk uraiannya Dewan Direksi ini berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan sektor pertanian. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa total Dewan Direksi pada perusahaan pertanian belum bisa menjalankan tugasnya dan kurangnya jumlah Dewan Direksi mengakibatkan keputusan yang diambil tidak terlalu kuat. Yang selanjutnya ada hipotesis yang ketiga, di mana kepemilikan institusional ini berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sehingga hasilnya ini diterima. Dari uraiannya ini, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, di mana hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham pada perusahaan ini mampu memberikan dampak yang baik kepada nilai perusahaan maupun pihak eksternal. Selanjutnya, hipotesis yang keempat, ini ada komite audit, dia berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Untuk hasilnya, dia ditolak, di mana hasil uji hipotesis ini dapat dijelaskan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat dinyatakan bahwa jumlah komite audit perusahaan ini belum mampu memberikan pengaruh yang baik untuk nilai perusahaan. Bisa jadi di tahun selanjutnya ada komite audit sendiri ini berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, untuk kualitas laba sendiri ini berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sehingga hasilnya ini ditolak, hasil hipotesisnya ditolak. Dari uraian ini, berdasarkan hasilnya bahwa kualitas laba berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi kualitas laba, maka kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba pada tahun itu baik juga. Begitupun sebaliknya. Namun, hal ini sebaliknya bahwa kualitas laba belum mampu memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan penutup, ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian ditolak. Yang kedua, Dewan Direksi ini berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ditolak. Dalam hal ini, Dewan Direksi ini berpengaruh negatif dan artinya masih ada kontribusi namun belum ke arah yang baik. Yang ketiga itu ada kepemilikan institusional, yaitu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang keempat ada komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan
Dengan hasilnya, ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ditolak. Dan yang kelima, ada kualitas laba, yaitu berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini ditolak. Untuk sarannya ini bagi penelitian selanjutnya, diharapkan menambahkan periode untuk sampel penelitiannya. Yang kedua, sarannya itu penelitian dapat menggunakan variabel yang lain. Dan yang ketiga, dalam penelitian ini hanya menggunakan 4 komponen good corporate governance, yakni Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Komite Audit. Terakhir, terima kasih. Terima kasih sebelumnya untuk presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Saudari Fadilatul atas presentasinya. Ya, Untuk itu, tahap kedua kita persilakan Bapak Dr. Muklis untuk memberikan tanggapan. Saya persilakan Pak Muklis. Halo, iya Pak. ini udah selesai ya. Sudah Pak. Jadi gimana Pak Sparta? Silakan Pak, Pak tanggapi. Saya? Iya Pak Muklis. Oke. Apa namanya, Dila? Iya Pak. Secara umum aja ini sebetulnya kamu meneliti apa sih? Meneliti tentang pengaruh dari tata kelola perusahaan itu dan kualitas laba terhadap nilai perusahaan. Jadi, ya. Kalau laba itu kualitasnya bagus, maka nilai perusahaan naik apa turun? Naik Pak. Naik. Penelitianmu gimana? Berpengaruh negatif. Artinya? Bertolak belakang dengan hipotesisnya, Nah, dengan teorinya jadi juga kalau bertolak belakang. ya kalau kualitas laba bagus, mestinya nilai perusahaan naik kan? Iya Pak. Tapi penelitianmu malah sebaliknya. Kalau kualitas laba naik, lebih berkualitas labanya, nilai perusahaannya malah turun. Turun. Nah, itu aneh nggak tuh? Iya aneh Pak. Aneh kan? Nah, Iya. terus kenapa tuh terjadi seperti itu menurut kamu? Mestinya kualitas bagus, nilai perusahaan naik dong. Iya Pak. Gimana tuh? Kalau menurut saya sih ini Pak, mungkin dari pas perhitungan datanya ini mungkin ada kesalahan atau bisa jadi waktu itu ada pandemik juga, jadi belum bisa menutupi itu Pak. Karena kan ini juga bisa jadi kalau misalnya jadi ada pandemiknya, bisa ada jadi variabel kontrolnya juga. Tapi dalam penelitian saya tidak ada seperti itu Pak. Kalau Jadi menurut saya. ada variabel kontrol yang nggak masuk ya. Karena kamu Iya di Pak. sini nggak ada sama sekali variabel kontrol kan? Iya Pak. Kontrol variabelnya nggak ada sama sekali. Padahal mungkin ada faktor yang berpengaruh langsung kepada nilai perusahaan. Misalnya laba, ya kan, atau EPS atau ROA gitu kan, itu jelas-jelas berpengaruh ke nilai perusahaan. Tapi di sini kan kamu nggak ada, kamu langsung meneliti good corporate governance sama kualitas laba. Jadi Iya. itu mungkin faktor lain yang berpengaruh kepada nilai perusahaan. Faktor lain. Faktor utamanya malah nggak kamu masukkan. Ngerti nggak? Jadi misalnya gini, misalnya yang berpengaruh terhadap kesehatan itu apa? Ya makan sama gizi gitu kan, gizi gitu kan, sama hatinya seneng apa enggak misalnya gitu kan. Nah ini kamu hanya meneliti hubungan antara seneng hatinya sama kesehatan gitu kan. Padahal yang utama kesehatan itu bukan seneng hatinya, tapi makannya gitu kan. Ya, jadi yang faktor utamanya malah nggak kamu masukkan ke sini ke model, sementara yang tambahan-tambahan itu malah kamu masukkan, sehingga ini
under specified namanya. Ya, jadi faktor yang utama belum masuk, gitu kan? Nah, itu kelemahan penelitian ini, ya. Jadi nanti di mana namanya di keterbatasan, mendingan kamu cantumkan itu. Ya, jadi penelitian selanjutnya harus memasukkan faktor kontrol, yaitu faktor yang benar-benar sudah terbukti berpengaruh terhadap Tobin skew. Mungkin apa EPS atau ROA atau apa gitu yang benar-benar berpengaruh terhadap Tobin skew. Secara teori kan ada itu, ya. Itu jadi tambahkan nanti di keterbatasan ya. Iya Pak. Oke. Terus kualitas laba itu kamu ngukurnya gimana? Saya nggak ngeliat deh gimana kamu ngukurnya. Kamu melakukan berapa kali regresi? 1 kali regresi Pak. No, bukannya harusnya 2 kali. Oh bentar aku. Oh ada 2 Pak. Jadi Gimana? yang pertama itu sebentar ya Pak, saya buka dulu. Kualitas laba. Iya Pak. Gimana kamu sampai kamu ketemu angka kualitas laba? Kualitas laba itu pakai yang mana nih? Dari kolom-kolom ini yang namanya kualitas laba itu yang mana? Yang ini Pak, dari kan dicari dulu net income-nya, dari datanya, terus Oke, CFO-nya. ya kolom D ini net income ya. Terus? Terus CFO-nya. Oke. Kemudian ini untuk TAC-nya. TAC Nah, apa? untuk yang TAC apa? TAC sebentar Pak. TAC. Coba kursornya taruh di situ. Gimana itu cari ngitungnya? Kan di situ kelihatan tuh kursornya taruh di F3. Kursornya taruh di F3. Kan kelihatan itu. Ini dari TAC. Coba kursornya taruh di F3. D3 minus E3. Apa tuh? D3. Jadi D3 itu apa? Net income-nya. Dikurangi CFO-nya Pak. CFO. Itu ketemu TAC. TAC itu nggak tahu kamu. TAC itu total accrual. Oh iya, betul Pak. Oke, jadi total accrualnya tuh ada yang negatif, ada yang positif nggak tuh? Ada Itu kan Pak. yang nomor 1 negatif, nomor 2 negatif, nomor 3 negatif, nomor 4 negatif, nomor 5 negatif, nomor 6 itu ada positif. Ya kan, ada yang negatif, Ya, ada yang positif. Oke, terus yang G itu apa? yang ini Pak. Yang G itu apa? Total asset. Ya. Total asset AIT-1. Ya, oke. Terus Kemudian TAC, total accrual dibagi dengan AIT-1. oke, Selanjutnya ini Pak. 1 per AIT, Ya. oke. Terus Ini untuk revenue. Revenue-nya. Selanjutnya revenue T-1-nya. Terus itu delta revenue ya. Ya, ini delta revenue. Oke, terus
Kemudian ini ada PPA-nya, Property Plant Equipment-nya. Mm-mm. Kemudian dibagi dengan Oke, ya. asetnya. Mm-mm. Mm-mm. Ini untuk yang koefisiennya, Pak. Mm-mm. A1, A2, A3. Selanjutnya ini, Pak. Yang ada ini. Ketemulah non-discretionary accrual-nya. Ya, Non-discretionary accrual-nya ini kamu dapatnya gimana? yang ini ya, Pak. Yang Z. Dari Z. yang di ACC IT-nya ya, Pak. Ya. Nah, yang ini dari H3 dibagi Z3. Oh, Jadi yang H3 dibagi. Oke. Enggak, kalau yang Z3 gimana Z3? Z3 NDAT ini Itu kamu dapatnya W3, dari mana? W3 ditambah X3 ditambah Y3. Gitu ya. Iya. X3. Bentar. Coba taruh di Jadi, ND. Pak. X3 ditambah W3 ditambah X3. Oh, gitu. Ya. Terus A1 A2-nya gimana kamu dapatnya? A1 A2 A3 itu dapatnya dari mana? Ini dari itu, Pak, yang model regresinya. Oh gitu. Jadi nanti kan hitung dulu, nanti baru nanti keluar dari Jadi A1. setelah diregresikan, kamu dapat Ya, A1, A2, A3 gitu. iya, Pak. Nah, terus A1 kali W, A1 kali ini, A1 kali ini itu dijumlahin Iya, gitu ya. iya, seperti itu. Oh gitu, ya. Oke, terus ketemulah NDAC. Lalu NDAC itu yang kamu anggap sebagai, DACC dianggap ECC, sebagai kualitas laba. betul. Oke, ternyata kalau kualitas labanya tinggi, Tobin-Skew-nya rendah. Kalau kualitas labanya rendah, Tobin-Skew-nya tinggi, gitu kan? Signifikan Iya, lagi kan ya? Ya. iya, Pak. Jadi sebetulnya nih ya, kamu nggak harus capek-capek ngitung begini sebetulnya. Kalau ini kamu pakai apa? Ini pakai predicted value aja. Predicted value itu jadi NDAC, jadi NDAC. Terus residualnya itu jadi DAC gitu aja sebetulnya. Kalau kamu meregresikannya pakai apa nih? SPSS apa EViews? SPSS, Pak. Oh, pakai SPSS. Ya, Iya, terus nanti waktu anunya baru pakai EViews gitu. iya. Oh, nah itu waktu pakai SPSS, nanti kamu minta aja predicted value-nya sama minta residualnya. Nah, residualnya itu kan bisa dianggap sebagai DAC tuh. Oh, Jadi kamu nggak usah ngitung-ngitung ini kan, ngitung-ngitung capek. A2, A1 kali ini, A2 kali ini, A3 kali ini iya, ketemu Pak. NDAC itu kamu perintahkan SPSS-nya suruh hitung, dia langsung ketemu itu. Langsung ketemu itu, kamu bagi dengan A1-nya udah langsung ketemu itu. Iya. Ya, jadi ini mungkin juga salah di sininya bisa jadi, tapi bisa juga tadi karena Iya, Pak. underspecified tadi bisa jadi. Karena ada faktor kontrol variabelnya kan nggak ada nih. Nah, mungkin Iya, itu Pak. kelemahan utama penelitian ini mungkin di situ karena kontrol variabelnya nggak masuk, nggak ada, sehingga nggak ada faktor utama apa sih yang berpengaruh terhadap Tobin-Skew itu nggak ada. Nah, sehingga ini yang mengakibatkan hasilnya bisa jadi aneh-aneh gitu. Bisa jadi yang harusnya positif malah negatif gitu kan. Karena underspecified. Iya. Underspecified. Ya. Jadi ya udah yang tadi sih. Jadi karena variabel kontrolnya belum ditambahkan. Jadi nanti di saran Iya. kamu harus cantumkan bahwa menambahkan kontrol variabel ya.
Iya, Pak. Menambahkan kontrol variabel yang sudah jelas berpengaruh terhadap Tobin skew. Oke, kemudian coba lihat tuh dari jumlah direksi. Ya, jumlah direksi. Coba yang pakai Jumlah Evius-nya mana? direksi. Yang pakai Evius. Oh, pakai Evius ya, Pak? Enggak. Bentar. Jumlah dari hasilnya aja lah, dari hasilnya. Jumlah direksi. Nah, ini gini loh, ini gini. Jadi kan kamu ngukur penerapan good corporate governance itu kan pakai beberapa variabel ya. Iya, Pak. Variabelnya itu adalah apa aja tuh? Tadi ada 5 kalau nggak salah. 5 apa 4? Ada 4. 4 apa aja? Ada Dewan Komisaris, Dewan Komisaris, terus ada Dewan Direksi, Dewan Direksi, terus ada Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Institusional, terus ada Komite Audit. Komite Audit. Nah, kemudian masing-masing faktor ini kamu hubungkan langsung ke Tobin skew. Ya kan? Iya, Pak. Nah, kemungkinan kalau ini dari 4 ini digabung dulu jadi skor yang namanya GCG. Nah, baru dari sini regresikan ke Tobin skew. Gitu loh. Karena ini 4 faktor ini kan sebetulnya hanya pendekatan aja kan. Cara kita mengukur tinggi rendahnya penerapan GCG di sebuah perusahaan pertanian. Ya enggak? Ya kan? Iya. Jadi 4 komponen ini adalah bagian dari bagian dari pengukuran penerapan GCG. Ya, jadi mestinya mungkin ini harus dijadikan satu dulu, ketemu skor tertentu. Nah, skor ini yang diregresikan terhadap nilai perusahaan gitu. Ya. Jadi mungkin di keterbatasan kamu kemukakan di situ. Jadi komponen GCG di sini belum disatukan menjadi skor GCG. Gitu ya. Nah, Iya, jadi di penelitian selanjutnya mungkin komponen GCG dipadukan dulu menjadi skor GCG. Nah, kemudian skor GCG ini yang diregresikan terhadap Tobin skew. Mungkin jadinya lebih kelihatan gitu ya, lebih kelihatan. Kalau Iya, di sini kan coba tadi yang nilai apa aja tadi? Nilai perusahaan, jumlah komisaris gimana tadi? Berpengaruh nggak? Nomor 1 apa direksi ya? Tidak. Direksi. Dewan Komisaris, Pak, yang pertama. Dewan Tidak komisaris itu berpengaruh. apa? Ngitungnya apa tadi? Dewan komisaris itu apa dibagi apa tadi? Dewan Komisaris itu jumlah komisaris independen. Oh, dibagi- jumlah komisaris independen Iya. dibagi jumlah komisaris. Iya. Nah, itu ternyata nggak berpengaruh kan? Iya, Pak. Nggak berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah jumlah Dewan direksi. Direksi. Nah, Iya. jumlah direksi. Kalau perusahaannya kecil, jumlah direksinya tentu kecil. Kalau perusahaannya besar, jumlah direksinya besar. Ya enggak? Jadi besar kecilnya jumlah Iya, Pak. direksi bisa jadi tidak mencerminkan tinggi rendahnya penerapan GCG. Ngerti enggak? Perusahaan pertanian itu kan asetnya berbagai macam tuh. Ada asetnya yang besar, ada yang asetnya kecil gitu kan. Ya enggak? Nah, mungkin yang asetnya besar direksinya harusnya banyak. Yang asetnya kecil direksinya sedikit aja misalnya gitu kan. Padahal enggak juga sih. Enggak juga. Bisa jadi perusahaannya besar tapi sederhana kan bisa juga. Perusahaannya kecil tapi menggunakan high tech misalnya. Beda lagi gitu kan. Tapi di sini kan kamu menyederhanakan bahwa jumlah direksi itu otomatis mencerminkan tinggi rendahnya penerapan GCG. Padahal belum tentu kan. Ya enggak? Misalnya perusahaan kecil, direksinya banyak banget. Nah, itu penerapan GCG-nya bagus apa jelek menurut kamu? Perusahaan kecil, direksinya banyak banget misalnya. Kebanyakan. Nah, itu penerapan GCG-nya bagus apa enggak? Kurang ini sih, Pak, kurang. Ya kurang nggak bagus dong. Ngapain banyak-banyak orang di situ ngurusin kecil aja kok. Direksinya banyak banget nih, jangan-jangan asal taruh temen aja di sini gitu kan, supaya pada punya kerjaan misalnya gitu kan. Itu kan berarti tidak fair terhadap pemegang saham kan. Nah, berarti kan itu tidak GCG gitu kan. Jadi belum tentu jumlah direksi yang banyak itu mencerminkan GCG yang tinggi. Iya. Ya kan? Oke, terus yang ketiga apa? Kepemilikan institusional.
Iya, Pak. Kepemilikan institusional. Tadi yang berpengaruh tadi apa? Yang berpengaruh kepemilikan institusional, terus Kalau yang tadi jumlah direksi nggak ngaruh juga ya? Jumlah direksi nggak ngaruh ya? berpengaruh negatif. Oh, negatif ya. Tadi aneh kan pengaruh negatif. Jadi kalau direksinya banyak, nilai top bensunya rendah, gitu kan? Ya kan? Halo, kamu ngerti nggak sih? Oh, Dila kamu, Dila ini, halo Mbak Ayu, halo Mbak Ayu, ini Dila Halo, ini. Pak. Oke, udah. Halo. Tadi Iya, Dila Pak, serius. jaringannya hilang. Ya. Jadi gini Dila, kamu tuh kan berasumsi bahwa kalau jumlah direksi banyak, berarti perusahaan ini menerapkan corporate governance yang bagus, gitu kan? Iya. Ya enggak? Nah, Iya, Pak. sehingga nilai perusahaan mestinya tinggi, bensunya tinggi. Nah, ternyata di Iya. sini kan malah kebalikannya kan? Malah kebalikannya. Kalau jumlah direksinya banyak, justru nilai top bensunya rendah, gitu kan? Ya, Iya. karena negatif kan hasilnya? Negatif signifikan ya? Negatif signifikan kan? Nah, halo, hilang lagi dia. Dila. Halo, Pak. Hilang. Ya, oke. Halo, Pak. Terus yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi kepemilikan institusional. Kepemilikan. Iya. Nah, kalau perusahaan dimiliki oleh misalnya dana pensiun, misalnya dengan perusahaan yang dimiliki oleh orang per orang, misalnya. Itu beda nggak kira-kira? Beda, Pak. Mana yang lebih hati-hati direksinya mengelola perusahaan? Lebih ke dana pensiun. Dana pensiun, karena mungkin di sana banyak orang-orang pinter kan di dana pensiun itu kan, Iya. ya nggak, Iya. sehingga perusahaan ini dicermati secara ketat gitu kan. Lain kalau dia Iya, dimiliki betul. oleh orang per orang. Kalau dimiliki oleh orang per orang, ya orang per orang ini jadi ngawasinya juga kurang ketat karena dia juga kepemilikannya sedikit kok, kecil. Ngawasin juga Iya. ngabisin waktu dia gitu kan. Orang dia punya sahamnya cuma beberapa lot aja gitu kan. Jadi Iya. yang ngawasin juga males gitu. Pemiliknya males juga ngawasin karena kepemilikannya kecil. Tapi kalau institusi kan kepemilikannya biasanya besar. Di samping itu juga mungkin dia punya tenaga ahli yang mumpuni yang banyak gitu kan, sehingga dia bisa mengawasi. Karena dia bisa mengawasi, maka pelaksanaan GCG-nya jadi bagus gitu. Ya kan, kalau pelaksanaan GCG-nya bagus, mestinya nilai top nya jadi tinggi. Gitu kan? Nah, kenyataannya di sini gimana kamu? Berpengaruh nggak dia? Berpengaruh kalau yang kepemilikan. Positif apa negatif? Positif, Pak. Positif. Nah, itu berarti kamu harus jelaskan seperti itu. Jadi nanti di saran kamu harus kemukakan itu. Jadi para investor hendaknya lebih mempercayai perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh institusi daripada yang dimiliki oleh lebih banyak dimiliki oleh non institusi, gitu ya, karena GCG-nya nggak bagus, gitu. Ya. Iya. Oke. Kemudian yang terakhir apa tadi? Komite audit, Pak. Komite audit. Komite audit itu apa tadi? Jumlah aja ya. Jumlah komite audit dibanding dengan komisaris ya kayaknya ya. Jumlah komite Iya, Pak. audit dibanding dengan komisaris. Nah, ini kenapa ini? Jumlah komite audit dibanding dengan komisaris. Jadi mestinya kalau komisarisnya banyak, komite auditnya juga harus banyak gitu. Enggak juga sih, Pak. Nah, Cuman ya di kan? rumus yang iya. Iya. Nah, kamu mungkin penelitian terdahulu. Ya begitu ya. Logika kita juga harus kita gunakan. Jangan kita pokoknya Iya. penelitian terdahulu begini, saya pakai begini. Waduh. Terus gunanya kita apa dong? Ya kan? Gunanya otak kita apa gitu kalau kita hanya mengacu pada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulunya juga siapa lagi gitu kan? Bisa kita percaya nggak? Iya. Dari perguruan tinggi mana dia gitu kan? Oke? Ya, dari saya seperti itu ya. Nanti dicatat di ini di mana di perbaikan-perbaikan ya. Perbaikan, ya. Ya. Ya, Pak. Selesai Pak Terima kasih, Pak Sparta dari saya. Terima kasih Pak Muklis atas tanggapannya. Saudara, ini saya mungkin untuk Mbak Ayu admin BHK ya.
Ini kan tidak dikasihkan apa berita acara untuk mencatat ini. Saya pikir ada yang perlu mencatat ini ya. Iya, Pak. Yang mencatat apa Oh, ini berita acaranya, Pak. ya mencatat pertanyaan-pertanyaan itu Oh dan iya, baik. Saya kebaikan itu. kirimkan ya, Pak. Tolong catat Mbak ya. Rekaman ada ya, rekaman ya? Rekaman Enggak. ada, Pak. Ada nanti, ada nanti. Ya, jadi kalau itu saya lihat rekaman aja nanti ya. Ya. Ya, Siap. saudari Fadilatul ya. Iya, Jadi Pak. kamu udah lega ya sekarang udah selesai ujian ya. Tapi saya Iya, Pak. pertama ada Alhamdulillah. dua yang saya tanyakan nih. Mengenai teknis tadi udah ditanya oleh Pak Muklis ya. Iya, Pak. Yang hasilnya saya udah baca juga ya. Tapi ada beberapa hal implikasi manajerial itu kan sebenarnya hasil yang telah kamu peroleh itu, what next itu seperti apa yang harus dilakukan oleh direksi atau manajemen. Itu saya lakukan oleh apa oleh praktisi kalau ada ya, terutama manajemen kayak implikasi manajerial. Jadi saya lihat dari hasil implikasi manajerial kamu ya, eh, terkait misalnya untuk hasil apa eh, kepemilikan institusi kan tidak pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan kamu implikasinya di sini adalah itu berdampak pada citra perusahaan di mana kepemilikan institusi ini mampu menahan orang yang untuk melakukan kehendaknya tanpa memikirkan orang lain. Ini nggak tepat ini ya. Jadi dengan tidak Maaf, Pak. Kepemilikan institusional berpengaruh positif. ya memiliki pengaruh positif ya, memiliki pengaruh positif, Iya. tapi implikasinya nggak tepat itu. Jadi berpengaruh positif apa harus dilakukan oleh manajemen ke depan itu ya. Oh, iya. Apa harus dilakukan itu? Ini kurang lah ya. Jadi seperti misalnya kalau pengaruh positif kepemilikan institusi berarti apakah perlu mempertimbangkan untuk kewajiban eh, kepemilikan perusahaan itu harus ada institusi atau gimana? Institusi mau seperti apa? Ya, atau berapa persen gitu ya, jalan ke depan itu. Bisa nggak dilihat seperti itu? Ya, atau Iya. apakah pemegang saham harus punya mempertimbangkan lah, tidak hanya kepemilikan individu juga institusi yang lain. Ya. Karena institusi ini karena dia lembaga ya, sehingga kemungkinan dia bisa mempengaruhi nilai perusahaan, terutama lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki atau lembaga besar ya. Jadi respon pasar itu bisa positif ya terhadap kelembagaan itu. Itu yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua yang terkait dengan eh, komisaris tidak berpengaruh ya terhadap nilai perusahaan. Iya. Di sini implikasinya jumlah komisaris independen perlu ditambah atau agar kinerja perusahaan berjalan dengan lancar ya. Nah, tidak berpengaruh kok ditambah gitu ya. Gitu ya. Iya. Jadi dia kan agak berlawanan gitu ya. Dan komisaris itu Iya. kalau tidak pengaruh, ngapain boleh tambah suku ketentuan aja. Ke depan itu misalnya, ke depan itu manajemen itu belum pertimbangkan dan komisaris itu suku ketentuan aja. Jangan ditambah atau yang dikurangi. Karena nggak berdampak kan dari perusahaan. Ya, itu salah satu contohnya itu. Kau bisa memikirkan lain ya, lain bisa. Kan tidak hanya satu, Iya. bisa lebih satu, dua, tiga ya. Kemudian juga seperti misal donasi berpengaruh negatif ya terhadap nilai perusahaan. Kamu implikasi eh, eh, nggak nyambung sama sekali itu. Karena perusahaan harus menekankan kembali prinsip dari tata kelola. Nggak fokus deh. Jadi kalau seandainya eh, donasi itu pengaruh negatif, mungkin mempertimbangkan kualitas kompetensi direksi. Ya, Oh, iya. mungkin ini penyebabnya selama ini tidak mempertimbangkan itu sehingga bisa negatif. Yang mesti kan nggak negatif kan. Ya. Masa utama direksi utama negatifnya mungkin. Ini pertimbangan ketua rekrutmen direksi itu diusulkan oleh manajemen oleh kepada pemilik ya, oleh anak PPS Iya. atau kemana kayak atau regulator harus mampu membuat satu kriteria rekrutmen karena takutnya ini karena politik kan tidak bisa kompetensi Iya. politik sehingga mengabaikan hal-hal demikian itu ya. Nah, itu kamu sampaikan itu ya. Ini nggak nyambung sama sekali ya. Iya. Dan juga komite audit ya. Komite audit itu pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Ini juga komite audit itu masih makin besar makin Betul. bahaya gitu ya. Nah, itu gimana deh? Iya. Apakah kalau kondisi seperti ini artinya sesuai ketentuan aja komite audit itu.
Ya, jangan ditambah dikurang, jangan ditambah suku tentuan aja, jangan ditambah lah. Jadi karena kalau ditambah bahaya, ya. Dan Ya, itu dalam rekrutmen komite audit itu jangan bebas dari unsur politik gitu. Harus proporsional. Karena komite audit itu kan garda terakhir bagi komisaris untuk memahami operasional perusahaan kan. Eh, kalau anggota komisarisnya politik, komite juga politik, terus mau apa? Hancur dong kinerja BUMN atau perusahaan-perusahaan itu. Ya. Karena khusus itu tujuan dia wakil dari pemegang saham kan untuk menilai kinerja evaluasi kinerja direksi kan. Kalau dia nggak mampu, nggak bisa baca laporan ya, keuangan, nggak bisa menganalisis remunerasi, nggak bisa melihat risiko perusahaan, itu gimana? Coba bayangkan tuh. Bisa direksi itu sebenarnya itu ke pemilik itu. Jadi bahaya gitu, ya, bahaya sekali. Ya. Jadi gue menjelaskan seperti itu. Kemudian juga kualitas laba, pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Terus kualitas laba seperti apa? Apakah high quality itu justru high quality itu nilai perusahaan harus positif. High quality, semakin high quality, maka respon pemegang saham positif kan. Di sini kan ya, negatif. Kalau negatif gimana gitu ya? Apakah saya rasa kalau pemegang saham tidak sophisticated nggak mungkin ya, pasti tahu lah mereka ya. Mereka lebih ahli lebih nilai atau mungkin kebanyakan dari dari saham dilempar itu mungkin posisi sedikit. Ya. Yang banyak itu pemegang saham yang di luar itu, yang pemilik-pemilik besar ya. Jadi yang di bursa itu hanya pemilik kecil-kecil aja. Jadi nggak jelas juga ya. Siapa harus melakukan manajemen dengan seperti itu? Ya. Jadi dengan demikian kan apa kalau dia negatif ya, berarti kan kecenderungannya eh, apa kualitas labanya low low itu kan, low quality kan, low quality. Sehingga merespon oleh pasar eh, enggak juga itu harus positif tuh. Low quality jadi negatif kecil. Jadi aneh itu ya. Aneh kan. Kemungkinan pasar tidak efisien. Efisien ya. Jadi gimana aplikasi bagi manajer? Bagi manajer aplikasi memberikan posisi ini kan. Itu bahayanya. Ya aneh aja nih. Mungkin mungkin ukurannya tepat juga ya. Sudah selabang. Harusnya kan positif kan. Ya. Jadi kecuali dulu mungkin alasan negatif itu karena pasar tidak efisien, investor tidak sophisticated, sistem informasi lemah, ya. Terus banyak data yang enggak disampaikan dalam di pengusaha itu karena tidak efisien pasarnya. Ya. Tapi sekarang kayak enggak, ya. Kayak enggak, orang sudah tahu lah laba seperti apa. Ya. Dan jarang juga dikatakan pemegang saham itu tidak mengerti ya laporan keuangan, jadi tidak abai lah. Kayaknya enggak juga itu. Terus dilihat itu. Jadi kemungkinan dengan itu dicek ya. Ya pasukan manajemen. Bagi manajemen sih nilai negatif itu justru dia itu diinginkannya kan, diinginkannya. Jadi implikasi manajemen bagi manajemen ya dia senang banget tuh ya, senang banget dengan hasil ini. Yang itu diharapkannya, berarti dia bisa memodali pasar kan, bisa memodali pasar. Nah untuk itu perlu aplikasinya supaya investor pasar itu lebih sophisticated ke depan itu, mengerti apa sebut dengan manajemen dan sampai dibodohi manajemen. Jadi aplikasi bagi pak investor nih, bukan bagi manajemen lagi nih ya. Manajemen dia senang-senang aja ya. Itu. Jadi itu kamu jelaskan di situ di apa di skripsinya nanti ya, aplikasi. Itu yang pertama tentang aplikasi. Yang kedua kesimpulan saran. Mestinya saran itu basicnya adalah keterbatasan. Itu basicnya. Ya. Tanpa ada keterbatasan nggak mungkin kasih saran. Ya. Sarannya apa? Sudah sempurna semua kok. Ya. Justru karena ada keterbatasan perlu saran. Nah keterbatasan nggak ada di skripsinya. Berarti sudah sempurna. Ngapain ada saran lagi ya? Itu. Jadi kalau kamu saran terus maka di dalam bab 5 itu sudah kesimpulan, keterbatasan dan saran. Itu pasti itu ada. Ya. Nggak ada kesimpulan saran nggak ada. Ya. Saran dari mana gitu ya? Tapi ya si Padilatul ya. Halo, hilang Padilatul. ya, Pak. Ada Halo. tuh, ada Pak, ada Pak.
Oh, udah ya. Dengar Halo, tahu. Nah, Masih Pak, itu masih ya. ada Jadi di dual sini. itu sangat penting ya. Justru implikasi itu iya Pak. pemikiran kamu sendiri, bahasa kamu sendiri ya. Iya, Kemudian kalau keterbatasan sebulan bahasa kamu sendiri itu. Jadi saya sudah sampaikan beberapa clue terhadap aplikasi, tinggal kamu kembangkan aja tuh ya. iya Pak. Itu ya. Oke, Iya, oke, makasih banyak pada Atul. Mungkin ada taman Mbak Vina. Silakan Mbak Vina. Oke, enggak sih Pak, itu aja cukup ya. Jadi Fadila itu apa? Ingat masukan dari Pasparta ya. Tapi sebelum itu kita tunggu dulu pengumumannya Pasparta dan Pak Muklis ini ya tentang lulusannya. Jadi mohon diperhatikan saran dan masukan dari Pasparta dan Pak Muklis. baik Bu. Terima kasih Mbak Vina. Kemudian Pak Muklis, ada lagi Pak tambahan Pak. Pak Muklis. Sudah Pak, cukup Pak. Ya. Oke, dengan demikian kami persilakan kepada Fadlatul untuk keluar Zoom ini dulu. Nanti kita panggil lagi. Kita mau diskusi. Ya, silakan Fadlatul. Ya Pak. Dila Kamu nggak dengar ya? menghilang dulu. Nggak dengar kamu? Kamu suruh keluar dulu Enggak, ini kayaknya dia nge-flag nih Pak. Oh, berarti dia lagi. Ya, Fadila keluar dulu dari Zoom, nanti Tapi dipanggil lagi sama Mbak Lin ya. WA aja, Pin. Di WA aja, Pin. Ya. Dila keluar dulu dari Zoom, nanti dipanggil lagi ya. Kita mau rapat dulu. Oh iya Bu. Baik Bu. Keluar dulu ya. Oke. Oke, Iya Pak. oke, kami persilakan kepada Mbak Vina dulu deh, Mbak Vina. Pak Muklis dulu lah Pak. Pak Karena Muklis, Pak terakhir. Muklis, Pak Muklis, Pak Muklis. Ya, ini selama ini gimana Bu Vina? Kalau saya lihat ini konseptualnya masih sebetulnya terutama ini kelemahan pertama kali waktu saya lihat karena nggak ada variabel yang jelas-jelas berpengaruh terhadap Tobin Q itu. Itu kan nggak ada. Dulu gimana sih? Dulu kan dia tadinya mau pakai ROA ya. Nah itu, Pakai dulu waktu ROA, Sempro dia mau pakai terus ROA, cuman karena kita pakai Sinaling, Pak Muklis sarankan pakai Tobinskew gitu Pak. Jadi terus yang kalau variabel ROA dependennya apa? Yang sama, berpengaruh? independennya sama. Jadi Nah, kita berarti juga nggak ada independennya yang berpengaruh terhadap ROA kan? Cuman apa namanya kualitas laba. Kualitas laba itu juga sebetulnya kan bagian dari laba gitu aja kan. Laba itu kan terdiri dari dua, laba discretionary, laba non discretionary, accrual discretionary, accrual non discretionary, sama OCF, gitu kan? Nah, Iya. ini yang diregresi cuma yang accrual aja. Discretionary-nya aja. Discretionary-nya diregres terhadap ROA misalnya atau diregres terhadap harga saham gitu kan. Nah, jadi itu yang mengakibatkan kelihatannya hasilnya jadi aneh-aneh tuh kan. Iya, Jumlah tapi direksi, si anak karena signifikannya ada dua, ada cuma satu yang tidak signifikan happy-happy aja. Cuma waktu itu kan cuman berlawanan loh. kendalanya harusnya gini positif Pak, jadi negatif. pada saat dia mau ngolah data, dia tuh dipanggil ke Makassar. Orang tuanya kan operasi prostat, kanker prostat stadium berapa gitu kan, mau operasi. Jadi dia dipanggil. Nah, pas dia pulang, saya masuk ke rumah sakit. Jadi kita jadi WA-WAan aja bimbingannya ngolah juga. datanya. Jadi saya juga nggak terlalu ini ke datanya saya serahkan sama dia gitu karena dia selalu komunikasi sama teman-temannya gitu Pak. Aja ini memang pasti luput selalu dari saya. seperti itu memang. Pasti seperti itu nih, apalagi yang udah mepet-mepet ujian gini. Iya. Ya, jadi Tapi dia dari sisi belajarnya bagus lah, dia belajar sama adik kelasnya itu Siti Jumiati kan bagus itu. Jadi saya serahkan sama dia waktu itu karena kondisinya mepet Ya, ya. juga Pak. Nggak tega juga sih kondisinya. Kalau B+ gimana? Saya sih kayaknya B+ deh. Oke, kalau B+ itu berapa yuk nilainya yuk? 75 ya? B+ itu dari 74 sampai 76,99. 75, saya 75. Mana, Pak?
Muklis 75. Kalau Bu Vina kasih tinggi kan bisa A minus, tapi kalau setuju dengan saya ya mungkin B plus. Terserah aja Bu Vina dan Pak Sparta. Iya, Pak. Pak Pas Sparta, Ke 80 Pak, lihat kondisinya 80. Ya, 80, Pak. 80 berarti Ini Untuk super penguasaan baik. teorinya, Pak. Apa? semuanya. Oh, semuanya semuanya 80. semuanya, Neng, jadi biar cepat bisa A ngitung. minus kali ya. Iya. Sepertinya A minus ya. Kalau Bu Vina tinggi kan bisa A minus. Ya. 80 sama 75 ya. Kalau Bu Vina 6. 83 misalnya bisa A minus kayaknya. Terserah Bu Vina aja. Udah minus. Ya deh saya ngikutin Pak Muklis 83, Neng. Hmm. Bentar, Bu. Sama-sama yang tadi malam ini 83 juga disuruh Bani. Akhirnya A minus juga akhirnya. Ibu berapa, Bu? 83. 83. Bisa A minus nggak kalau 83? Bentar, Bisa. Pak. Bisa, Pak. Masa? A minus berapa? Kalau saya 85 bisa A itu. Oh, jangan. Iya, Jangan. makanya saya 83. Ya, oke. Dia Oh, ngitungnya karena manual 50% ya, karena 50% ya. 40%, Pak. Karena kan Pembimbing. pas Pak Muklis kan 75. Kalau saya 85 kan itu 80 semua. Berarti A. Iya. Oke. Enggak kan bobotnya beda. Iya, tapi malah 80 lebih kan berarti. Oh iya. Oke. Bentar, Pak. Saya hitung manual dulu. Minta sama Mas Tejo, Neng, langsung hitungin. Iya, Bu. Nggak bisa ngitung di komputer, ngitung. Ini si akad, Pak. Dia langsung masukin si akad. Nggak Oh bisa ngitung gitu. langsung, terus yang ngitung. Iya. Bisa kan? 79,7, Ibu. A minus. Iya, A minus itu. A minus. 79,7 ya. Kalau dia lihat di luar udah tahu tuh nilainya tuh. Udah masuk. Ya, Neng, dipanggil, Neng. Boleh, Bu. Bentar. Ditunggu ya, Pak. Ibu. Udah saya infokan ke Fadilah. Oh, ini. Sudah join. Oke, Fadilah ya, kamu udah masuk lagi ya. Jadi tadi kita diskusi cukup panjang juga ya. Kita beberapa aspek kita lihat. Memang kalau deskripsi ini khusus fokus ke skripsi kan. Karena ada beberapa pertimbangan lain ya. Kalau nilai kamu nanggung ya, terus kita pertimbangan lain juga dari Pak Muklis, dari Mbak Vina, saya sendiri ya. Nah, intinya kita sebagai guru di kampus itu saja menginginkan anak didik kita sukses ya. Baik sukses di bidang akademik, juga sukses nanti di bidang pekerjaan, bidang praktek ya. Untuk itu sebagai besar guru mungkin punya jiwa yang sama ya, bagaimana memberikan terbaik buat muridnya lah, ya, tidak merugikan muridnya. Jadi ya ada beberapa hal di skripsi kamu yang perlu kamu koreksi lagi ya. Pertama tadi yang kamu tulis ya, data segala macam, terus makna dari arti dari data-data deskriptif ya, kemudian juga mengenai makna perhitungan itu ya, mana dari manajemen itu kamu harus tahu ya, diperbanyak lah ya.
Dan juga yang kedua mengenai implikasi manajerial ya. Itu kalau perhatikan betul karena itu yang untuk publik itu penting ya. Publik itu kebutuhan publik. Dan keterbatasan ya, kamu lihat juga ya. Dan kita tahu usaha kamu juga cukup lumayan ini ya, karena secara teknis itu nggak gampang. Kalau saya sekarang, kalau teknis itu mungkin agak berat saya lakukan dulu, dah kerja keras, sekarang cenderung secara teknis itu lebih serahkan ke bawah lah ya. Jadi, tapi tetap kami hargai lah report kami. Untuk itu kami bertiga ya yang sudah merekapitulasi nilai kamu. Kamu bisa lulus hari ini, lulus alhamdulillah ya. Lulus alhamdulillah, kamu bisa dapat nilai A minus ya. A minus dengan berapa? Makasih, Pak. Di 9, berapa tadi? Di 9, sekian ya A minus ya. Dan nilai A minus itu kan maka IPK kamu mungkin nggak terlalu jatuh. Karena 3,5 A minus itu. IPK kamu berapa? IPK berapa? IPK-nya berapa? 3,38, Pak. Nah, berarti naik sedikit ya. Ini ada A minus itu IPK kamu naik sedikit. Waktu itu kita bertiga mendoakan supaya bapakmu cepat sembuh ya. Sekarang lagi operasi. Ibumu sehat, ibumu? Iya, ya, Pak. Boleh sehat Ibu semua. sehat, alhamdulillah. Nah, boleh sehat selalu dan kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik ya, dengan jodoh yang baik ya. Saya bisa sampaikan ya mungkin dan mungkin kamu nanti dimintakan juga bagaimana kesan pendapatmu tentang kuliah di ITS. Untuk itu sebelumnya saya berikan waktu kepada Pak Mukis dulu. Silakan Pak Mukis. Ya, selamat ya. Pak. Ya, Pak, makasih. Dila. Selamat ya, Ya, Dila. Pak. Kamu sudah lulus. Jadi yang penting kamu sudah menjalani proses pendidikan keseluruhan. Proses pendidikan keseluruhan itu ada kuliah, ada ujian, ada mengerjakan tugas-tugas, dan terakhir kamu belajar menulis karya ilmiah gitu. Jadi yang penting di sini proses belajarnya kamu sudah lalui. Memang ada kelemahan-kelemahan, ada kekurangan-kekurangan, tapi kan kamu sudah berusaha dan sudah menjalani proses itu sehingga kita melihat itu sebagai nilai tambah lah bagi diri kamu, meningkatkan kompetensi kamu. Ya, jadi tapi tentunya nggak sempurna dan nggak cukup gitu. Jadi sekarang ini kamu nggak bisa hanya belajar pada periode kuliah aja itu sekarang nggak bisa ya. Jadi kita harus belajar terus menerus karena perubahan itu terjadi setiap saat. Ya, jadi harus terus belajar meningkatkan kompetensi. Sekarang nanti mau kerja di mana rencananya? Lebih tertarik bidang apa? Perbankan, Pak. Oh, perbankan. Ya, oke. Ini sekarang juga udah enak, bank-bank banyak yang membuka lowongan dan Pak, kalau di BNI lagi banyak, Pak, banyak yang mau pensiun soalnya. Tuh kan banyak yang Tidak peluang tuh. Mandiri juga banyak, BNI dan Mandiri sekarang juga, udah nggak ini lagi, mereka sudah punya rekrutmen yang nggak mensyaratkan ini itu yang penting ikut tes gitu kan. Ikut tes tesnya pakai pihak luar. Tuh, jadi sekarang udah enak lah. Ya anggap perguruan tinggi itu sama semua, yang penting melalui seleksi yang sama. Nah, tinggal seleksi itu menentukan gitu. Ya, jadi segera aja, mudah-mudahan kamu bisa masuk di salah satu bank ya. Jangan milih-milih. Ya, yang penting bekerja dulu gitu. Bank level apapun, bank sebesar apapun, yang penting kamu masuk dulu. Ya, kamu belum pernah kerja kan? Udah pernah kerja tapi bukan di perbankan, Pak, kemarin. Ya, terus magangnya di mana kemarin? Untuk magang yang 4 bulan itu magang di BRI. Nah, gimana? Tertarik nggak kayak suasana kerjanya di BRI gitu? Tertarik, Pak. Waktu itu kebetulan di BRI cabang Papua, Pak, yang di Manokwari. Wah, kok bisa? Iya, waktu itu pandemi kan, Pak, waktu zaman 2020. Terus kamu ke sana? Dia orang tua di Manokwari, Pak. Oh, gitu, pulang kampung. Adiknya Trika, Pak. Enggak. Ini adik Trika.
Trika. Ya, sekampung sama Oh, Trika. Dia sekampung. kan Oh, iya, bertiga iya. tuh, Dila, Oh, Rika, sama Ilham. Oh, oh Dari gitu. Manokwari semua itu. Tapi Trika di Manokwari sini itu kan banyak ya? muslim loh. Manokwari itu banyak muslim. Iya Pak, Rika di banyak. sini. Banyak Rika di muslim. sini Trika di Pak, sini. sekarang. Oh gitu. Tapi aslinya sana Trika ya? Dia orang tuanya di sana ya dulu tuh ya? Orang tuanya di sana, aslinya sih Iya. enggak ya. Dila Mm-mm. juga aslinya enggak di sini. Oke. Aslinya orang Jawa, cuman di sana orang Heeh. tuanya udah Ya, lama. ya, ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa ke sana juga bagus, di sana juga bagus kan? Iya Ya, Pak. coba aja di mana aja, jangan pilih-pilih dulu, jangan pilih-pilih. Yang Iya. penting masuk aja dulu, sambil cari pengalaman, cari kenalan, cari. Kakaknya Dila alumni IBS, Pak Muklis. Oh iya. Siapa? Itu kan Saidatus Pak. Siapa? Oh, sudah dulu ya, Saida. yang Iya. teman-teman. Siapa? Maulid Siapa? saya itu saya lihat edek. Oh, ya, dia ya, Terus di ya. bercanda itu. BUMN sekarang ya Dila ya kerjanya ya. Kakak Iya, kamu ya. di jam sostek. Yang sostek Oh ya. gitu, Ya. ya, 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 ya. Oke lah, ya. Kamu udah punya pengalaman, udah tahu bagaimana si dia Trika, terus kakak kamu, ya. Iya. Iya. Mudah-mudahan sukses ya. Kamu pasti Amin. bisa. Kamu bisa Iya ya. Pak. Iya. Oke, selamat ya. Iya Pak, makasih. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya silakan. Makasih Pak Muklis. Kemudian berikutnya Ya, silakan Bu Lediana, silakan. Ya, makasih Pak Sparta, Dila. Alhamdulillah Iya. ya, akhirnya selesai juga kamu jadi sarjana akuntan mulai hari ini. Ini mulai awal kehidupan baru kamu sebagai sarjana ya, jangan cepat menyerah ya. Jadi walaupun kamu menghilang berapa lama ini sama dengan Ilham, kamu menghilang 2 tahun selama pandemi, kamu hilang. Alhamdulillah mau bisa pulang mengejar. kampung ya. Iya, pulang kampung tuh terus hilang dia. Lagi kuliah sama saya nggak ikut ujian akhir, Pak, hilang dia. Coba. Ya, jadi itu jadikan apa modal yang kuat ya. Walaupun sudah ketinggalan 2 tahun, akhirnya kamu bisa mengejar ya, asal Iya. ada kemauan. Jadi di Iya. sini apapun masalah yang kita hadapi, asal kita ada kemauan dan berserah diri, insya Allah ya, Allah kasih jalan terbaik buat Dila ya. Kalau kita gagal sementara itu bukan berarti kita gagal ya, itu belum belum dapat ya, seperti itu. Itu aja ya. Jadi gunakan ilmu ini untuk sesuatu buat diri kamu. Mudah-mudahan ilmunya berkah, digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Jangan gunakan ilmu ini untuk berbuat kecurangan. Itu aja pesan Iya. kami ya. Oke, Iya. lanjut. Sampaikan selamat kami kepada orang tua, kakak, dan semua keluarga. Selamat Oke. ketemu di wisuda. Ya. Iya, Jangan Ibu. lupa perbaikan 2 minggu lagi. Iya. Ya. Iya, Oke, Ibu. terima kasih Mbak Terima kasih, Bu Lediana Tina. ya. Terima kasih banyak. Kemudian terakhir, jadi kamu posisi kamu di Papua sekarang ya? Kenapa, Pak? Manokwari, Pak. Di Papua, Manokwari, lagi di Pak. Papua. Iya. Iya. Manokwari, Pak. Ini dari Manokwari nih. Kamu di Papua, Iya, di Pak. Papua. Sekarang sih saya panggil, Pak. Iya. Oh gitu. Biar Iya. fokus saya panggil di sini dulu, biar di depan saya ngerjain, Iya, saya iya. bilang. Oh gitu. Oh Ya, ya, jadi gini Pak Dilatul, kamu kan sudah kuliah 4 tahun di IBS, tentu saja banyak kesan-kesan yang sangat bisa kamu kenang ya ke depan tentang Iya. kuliah di IBS itu. Yang kedua, mungkin ada perlu pesan-pesan yang kamu sampaikan kepada kami. Nanti kami akan sampaikan pimpinan terkait dengan IBS yang bisa untuk perbaikan ke depan. Untuk itu kami mintakan kepada kamu pesan apa yang mendalam yang kira kamu laksanakan selama 4 tahun ini terhadap IBS. Yang kedua, pesannya apa? Gitu. Terima kasih. Silakan. Ya, baik Pak, Pak Sparta atas kesempatannya. Sebelumnya saya akan menyampaikan pesan saya selama kuliah di IBS itu. Yang pertama, saya bisa merasakan magang di Bank Indonesia. Itu yang sangat luar biasa sekali Pak. Saya bisa mendapatkan kesempatan untuk magang di Bank Indonesia yang notabene itu bank sentral yang diidamkan anak mahasiswa bisa magang di sana. Waktu itu saya magang di Bank Indonesia Makassar. Dan yang kedua, saya di IBS juga kita bisa magang umum di bank umum dan kemarin bisa kesempatan di Bank BRI, lebih tepatnya di Papua. Itu yang kesan saya bisa kuliah di IBS itu yang kedua dari dosen-dosennya juga Pak, dari dosen-dosennya terutama untuk Pak Mukhlis, mohon maaf saya belum pernah ikut perkuliahan Pak Mukhlis. Jadi ya sama sekali belum pernah ikut perkuliahannya Pak Mukhlis. Untuk yang perkuliahan Pak Sparta, alhamdulillahnya
lancar semuanya Pak. Semuanya juga enak, dari tugasnya juga penjelasannya juga semua alhamdulillahnya bisa saya terima, bisa saya serap semuanya. Untuk Bu Vina juga seperti itu. Perkuliahannya juga bisa saya ikutin, dan dosen-dosen IBS yang lainnya juga alhamdulillahnya baik-baik semua Pak. Yang paling utama baik semua, dan kalau misalnya kita bertanya juga pasti langsung ada solusinya, seperti itu Pak. Dan untuk pesannya untuk IBS sendiri ke depannya itu menurut saya sih ini sih Pak, dari segi mahasiswanya ya. Untuk dari segi mahasiswanya sendiri, yang setelah saya lihat dari anak angkatan 2000, angkatan yang sekarang ini lebih diutamakan adabnya sih Pak, adabnya terhadap dosennya itu. Misalnya ada apa sih Pak, yang kesan sama pesannya untuk dosen-dosen itu. Nah, kalau dulu kan ada dari angkatan kita tahun 2017 itu setiap bulan tuh pasti ada keluh kesah atau bagaimana gitu, masukan buat dosen. Tapi untuk yang akhir-akhir ini saya lihat untuk yang mahasiswanya sendiri itu kurang baik gitu Pak, untuk dosennya itu kurang baik, kurang menghargai, seperti itu sih Pak. Kedepannya lebih di mahasiswanya aja sih Pak, lebih ke mahasiswanya aja yang lebih ditekanin lagi untuk tahu tata krama berkomunikasi dengan dosen itu harus seperti apa, seperti itu Pak. Sekian untuk pesannya. Ya, terima kasih kepada Fadilatul ya. Untuk itu Ya, sebelum kita tutup, saya terima kasih kepada Bapak Dr. Muklis, Bapak Ibu Ida Spina atas kedatangan hari ini dan telah membantu IPS dalam menguji skripsi Fadilatul. Untuk itu selamat kepada Fadilatul, ya, sukses Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto bersama lo, foto dulu ya. Satu Pak Muklis, lagi foto, Pak Muklis. Sparta, kan Dila belum pernah belajar sama Pak Muklis. Ya udah ambil S2 aja, Pak Muklis ngajar. Iya, S2. Ya Pak ya. Karena S2 itu kita udah kertas unggul loh, kertas unggul ya. S2 udah unggul. gitu. Iya, Nanti Pak. kalau kamu di Manokwari bisa yang Bisa. jauh kayak Bang PPD, Bang Aceh Iya. sekarang nih. Ya, bisa. Dulu Evan sama siapa, Bu Ira ya? Iya, sama Bu Ira. Oh iya. Advance 1-2 sama Bu Ira, Pak. Oh iya, udah lama berarti kamu ya. Ya sama Pak. Iranya aja udah Nggak ada Udah lagi. berapa tahun tidak di sini Ira? Iya. Oke, kita foto dulu ya. Oke, Ya, satu, boleh Pak. 1, 2, 3, senyum ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, saya cek dulu nih ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Muklis, Ya, Mbak terima Vina, kasih. Mbak Ayu ya, terima kasih. Fadilatul, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Si Pak warahmatullahi Muklis, Pak wabarakatuh. Sparta, Bu Iya. Vina. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Makasih, Pak Sparta. Mas Sparta. Ayu, makasih Salam ke Ayu. itu ya, Sedatus ya. Salam kakaknya ya. Dila, salam buat Iya, kakaknya. Pak. Ya. Kita lanjut lagi Saya salam. bimbingan ya, Iya. Dila ya. Ya. Untuk Baik, Pak. perbaikannya. Kemarin Juga. sudah saya salamkan, Pak. Ya. Kasih. Salam dari Bali nih, dari Bali. Wow, di Bali, Pak Sparta minta Salam oleh dari Pak. Bali, Nanti ya. dari Bali. Via Legong. Ya, go ya. Pak Muklis dari mana? Oke, terima kasih. Kasih. Terima kasih, Pak Mukhlis. Terima kasih, Pak Sparta, Bu Ya, Vina. sama-sama.